Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa badigha'a wajhillah wa ardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang perkara yang membatalkan wudhu. Ya, kenapa kita perlu membahas seperti ini? Karena kalau kita mau sholat, ya, sholat kita ingin sah, tentu wudhu itu perlu diperhatikan. Maka wajib bagi kita itu mempelajari tentang rukun-rukunnya atau fardu-fardu wudhu, ya, yang mana kita sudah membahas di pertemuan 1 minggu yang lalu, yaitu Kamis kalau nggak salah. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Karena terkadang orang-orang itu nggak ngerti. Dia sudah berwudhu, dia nggak ngerti kalau dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Misalkan apa? Misalkan dia bersalaman dengan istrinya. Padahal kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bersalaman dengan istri itu yang membatalkan wudhu. Tapi terkadang karena dia itu hanya membaca kitab-kitab terjemahan, hanya dengar dari YouTube dan lain sebagainya, akhirnya dipertentangkan. Yang sudah menjadi pemahaman mazhab Syafi'i di Indonesia ini, akhirnya dipertentangkan. Loh, anak kok hadisnya yang mengatakan Nabi itu pernah bersalaman dengan salah satu istrinya, dia langsung sholat. Pernah juga loh Nabi, ya, sholat malam, ternyata ada kakinya istrinya menghalangi, digeser. Lah Nabi kok nggak batal wudhunya? Nah, itu yang harus kita ketahui nanti sebenarnya seperti apa. Ya. Oke, dalam kitab ini yang akan saya bacakan adalah halaman 17 tentang perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja perkara yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan. Kubul ataupun dubur, jalan depan ataupun jalan belakang. Baik yang keluar itu sesuatu yang lazim seperti kencing, ya, haid, nifas, ataupun sesuatu yang tidak lazim. Misalkan kita lagi buang air kecil, keluar cacing. Buang air kecil, keluar batu. Buang air kecil, keluar emas. Wah, nggak mungkin juga keluar emas ya. Itu tetap bisa membatalkan wudhu. Jadi mau yang keluar itu pada umumnya, ataupun di luar keumuman, tetap yang penting itu keluarnya dari depan atau dari belakang, maka itu bisa membatalkan wudhu. Dan disebutkan dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqramus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Dan jangan pula dalam keadaan junub kecuali sekedar lewat, sampai kalian mandi. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau safar, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat menunaikan hajat, atau kalian menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air,
maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha memaafkan lagi Maha mengampuni. Ya. Juga disebutkan dalam hadis, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang itu jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau kita sudah berhadas, hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu contohnya buang air kecil, hadas besar itu contohnya junub, haid, nifas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belum bersuci, belum berwudu, maka tidak diterima solat kita meskipun solat kita itu sudah mirip dengan Nabi. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, min Hadramaut, yang mana laki-laki itu adalah seorang penduduk Hadramaut. Mal hadas ya Aba Hurairah, pernah bertanya, hadas yang seperti apa wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, fusaun au duratun. Jadi kalau hadas itu misalkan kentut, ya, buang angin, baik buang angin yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Jadi kalau kita misalkan berhadas, misalkan buang angin, baik itu tipe silent atau tipe getar atau suaranya kencang, maka itu tetap membatalkan sholat. Intinya apa? Yang membatalkan itu adalah sesuatu yang keluar dari jalan depan, juga yang keluar dari jalan belakang. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah tidur nyenyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wika'us sahi al-ainani, faman nama falyatawadda. Dua mata itu tali pengikat dubur, maka barang siapa tidur nyenyak hendaklah ia berwudu. Ya, jadi hadis ini menjelaskan, ya, jika kedua mata itu tidur, maka terbukalah pengikat pintu itu. Kan kita kalau sudah tidur nyenyak, ya, kita nggak sadar, kita buang angin atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi kalau tidurnya hanya ringan dan tidak hilang kesadarannya, misalkan ikut khutbah, tapi nggak nyenyak, masih mendengar suara angin, masih mendengar suara kipas angin, masih mendengar khotib meskipun nggak jelas apa yang diomongkan, itu berarti masih ringan, tidak sampai hilang kesadarannya, maka diduga pengikat dubur itu tidak terbuka. Ya, apalagi posisi pinggul, pantat itu tetap menetap. Jadi kalau tidurnya kita itu sambil duduk, pantat itu sambil menetap, ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tidur yang seperti itu. Tidur yang membatalkan itu kalau nyenyak, atau tidurnya tengkurap, kan pantat itu terangkat, atau tidurnya miring, atau tidurnya terlentang, pokoknya nyenyak, apalagi nggak sadar sama sekali, nah itu bisa membatalkan wudhu. Nabi SAW bersabda, innal wudu'ah la yajibu illa ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dengan membaringkan lambung. Jadi kalau tidurnya kita membaringkan lambung sambil miring, berarti wajib. Kenapa? Tidurnya itu karena tidak menetapkan pantatnya ke bumi. Bisa saja kita nggak sadar. Ketika keluar angin kita nggak sadar. Fa innahu idza taja'astar khat mafasiluhu. Sesungguhnya jika orang tidur dengan membaringkan lambung, niscaya lemah dan kendor sendi-sendi tulang dan uratnya. Jadi bisa kemungkinan keceplosan gitu lah ya. Jadi tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang nyenyak. Kalau tidur yang tidak membatalkan itu tidur yang ringan, dengan menetapkan pantatnya di bumi, sehingga pantat itu ketutup, lubang pantat itu oleh bumi, sehingga kalau mau buang angin itu harus mengangkat pantatnya. Makanya orang yang mengikuti khutbah terus sambil tidur, yang penting selama dia itu tetap dalam posisi duduk, tidak terangkat pantatnya, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau tiba-tiba mengikuti khutbah, dia duduk di saf pertama, bangun-bangun ternyata ada di kamar mandi. Nah, itu kan sudah ada perpindahan.
Nah, yang seperti itu membatalkan wudu. Oke. Dalam hadis yang lain dikatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhirata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggu salat Isya yang diakhirkan waktunya sehingga kepala mereka itu tertunduk jatuh sampai merunduk-merunduk seperti itu. Tapi mereka itu tidurnya ringan, tidak sampai nyenyak. Lalu mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, ini hadis ini ya akhirnya menunjukkan bahwa yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Ya, kalau orang yang duduk dengan menetapkan pantatnya di bumi, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu itu adalah hilang akal. Jadi sebagaimana disebutkan di atas bahwa tamyiz adalah salah satu syarat sahnya wudu. Karena itu jika ada orang kehilangan akal akibat gila, ayan, atau pingsan, atau mabuk, overdosis dan lain sebagainya, maka itu membatalkan wudu. Ya, pokoknya kalau sudah hilang akal, karena kalau sudah hilang akal dia nggak sadar, nggak ada kesadarannya apakah dia buang angin atau dia buang air kecil, dia nggak sadar. Maka itu membatalkan wudu. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Jadi kalau kita memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Apalagi kemaluan orang lain. Kemaluan sendiri saja bisa membatalkan wudu. Kalau kemaluan orang lain yang dipegang, wis membatalkan wudu, kurang ajar itu namanya. Memegang kemaluan, kubul ataupun dubur, itu membatalkan wudu. Baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain. Juga kemaluan anak kecil maupun orang dewasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya hendaknya ia berwudu. Dalam hadis tersebut dijelaskan orang yang memegang kemaluannya sendiri bisa membatalkan wudu. Ya. Siapa yang memegang kemaluannya maka wudu. Ya. Jadi memegang kemaluan sendiri itu wudu, batal wudunya. Apalagi kemaluan orang lain. Gitu loh. Dan begitu juga pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan batal wudunya. Tapi ulama dari Hanafiyah menilai bahwa memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ulama-ulama mazhab Hanafi itu mengatakan enggak batal wudunya. Loh kenapa? Karena sebenarnya mereka juga punya dalil. Dalilnya juga sama-sama hadis. Hal hiya illa budu'atun minka. Bukankah kemaluan itu hanya potongan dagingmu? Nah, kenapa kok tidak batal wudu menurut ulama-ulama mazhab Hanafi? Karena kemaluan itu ya bagian daging kita. Kita kemana-mana ikut, nggak kita tinggal di rumah gitu loh. Maka akhirnya kalau ulama mazhab Hanafi mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Nah, menurut Abu Hatim, Abu Zur'ah, Daruqutni, Baihaqi dan Ibnu Juzai, nilai hadis tersebut dhaif. Nah, menurut ulama-ulama yang saya sebutkan yang mengatakan bahwa kemaluan itu adalah potongan dagingmu sehingga tidak membatalkan wudu itu dhaif. Oleh karena itu pendapat jumhur ulama itu lebih kuat dibandingkan ulama Hanafiyah. Apalagi ada riwayat lain, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Ada hadis yang mengatakan jika salah satu di antara kamu menyentuh kemaluan dengan tangannya, maksudnya telapak bagian dalam sini ya, telapak tangan, sedangkan antara tangan dan kemaluan tidak ada tabir, enggak ada penghalang, enggak ada sekat, maka hendaklah ia berwudu. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Begitu juga mayoritas ulama, begitu juga mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya kalau kita menyentuh kemaluan kita. Dan batalnya itu kalau kita menggunakan telapak tangan. Telapak tangan ini yang warna putih ini kalau kita tutup, nah kalau kita megangnya seperti ini itu batal. Tapi kalau kita pegang dengan punggung tangan, misalkan biasanya di kampung-kampung itu
ada orang-orang yang mandi di sungai, kemudian ditutup dengan punggung tangan, maka itu tidak membatalkan. Yang kelima, yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh lawan jenis. Menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudhu. Disebutkan di sini, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa dan bukan mahram, termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Jadi kalau kita bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, maka kita itu batal wudhu. Dan yang batal adalah yang menyentuh ataupun yang disentuh. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan surat An-Nisa ayat 43. Dan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi an Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasati faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kecupan seorang suami kepada istrinya dan menyentuh tangannya adalah termasuk persentuhan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 43. Oleh karena itu, barang siapa yang mengecup atau menyentuh istrinya, maka ia wajib berwudu. Ya. Jadi istri itu bukan mahram. Karena istri itu bukan mahram, maka kalau kita menyentuh istri, batal wudhu kita. Kadang-kadang kita itu menganggap bahwa kalau sudah nikah, langsung menjadi mahram. Bukan. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu, saya ulangi, orang yang tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi. Siapa contohnya? Ibu, anak, adik, dan lain-lain. Itu mahram. Tapi kalau istri, ya bukan mahram. Kenapa? Karena istri kita nikahi, kita kawini. Dan nikah kita itu bukan berarti mengubah status bukan mahram menjadi mahram. Nikah itu hanya proses supaya kita bisa halal dalam berjima atau berhubungan suami istri. Itu ya bisa difahami. Imam Daruqutni dalam kitabnya Sunan Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini sahih. Kemudian ia meriwayatkan hadis senada dengan jalur yang lain, yaitu dari Ahmad bin Ismail Al-Madani, mengatakan an Ahmad bin Ismail Al-Madani an Malikin an Ibn Shihabin an Salimin an abihi annahu kana yaqulu fi qublatir rajuli imra'atahu wa jassihi biyadihi minal mulamasati wa man qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi faqad wajaba alaihi alwudu. Diriwayatkan dari Ahmad bin Ismail Al-Madani, dari Malik, dari Syihab, dari Salim dan ayahnya, sesungguhnya ia berkata tentang kecupan seorang suami kepada istrinya, begitu pula sentuhan dengan tangannya termasuk persentuhan yang membatalkan wudu. Oleh karena itu, siapa saja yang mengecup atau menyentuh istrinya, maka wajib dia berwudu, dan ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita bersentuhan dengan istri kita, maka wudhu kita itu batal. Istri sendiri batal. Lebih-lebih kalau yang kita sentuh adalah istrinya orang lain. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, monggo bisa sambil ditulis. Kalau nggak ada, ya nanti saya akhiri kalau sudah selesai. Kalau nggak ada, ya nanti saya akhiri kalau sudah selesai. Oke, kita lanjut dulu. Ada pendapat ulama yang berbeda tentang makna bersentuhan dalam wudhu. Ulama Hanafiyah itu menafsirkan beda tentang makna bersentuhan. Kalau ulama kita mazhab Syafi'i, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i,
Yang dimaksud bersentuhan itu bersentuhan kulit yang tanpa ada penghalang. Batal. Kalau kulit langsung bersentuhan dengan kulit itu batal. Tapi kalau ada penghalang misalnya jaket itu tidak batal. Atau yang disentuh bukan kulit, kuku, tidak batal. Gigi, nggak batal. Rambut, tidak batal. Karena yang membatalkan adalah kulit. Ya. Nah, ini ada pendapat ulama yang berbeda tentang makna bersentuhan dalam wudu. Jadi ulama Hanafiyah itu menafsirkan bersentuhan dalam ayat di atas itu adalah bersetubuh. Jadi kalau mazhab Hanafi itu mengatakan yang dimaksud dengan bersentuhan itu adalah bersetubuh. Jadi menurut ulama mazhab Hanafi dan pengikutnya, bersentuhan yang membatalkan wudu itu adalah bersetubuh. Sedangkan bersentuhan biasa, mencium, mengecup, dan sebagainya tidak membatalkan wudu. Itu menurut ulama mazhab Hanafi. Jadi kalau ulama mazhab Hanafi, kalau tidak sampai bersetubuh, tak batal wudunya. Tetapi penafsiran ini dinilai terlalu jauh. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bersentuhan yang membatalkan ini adalah bersentuhan yang disertai dengan syahwat. Ada lagi ulama yang lain mengatakan bersentuhan itu akan membatalkan kalau syahwat. Jika tanpa syahwat, apalagi bersentuhan yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudu, katanya ulama yang lain. Dan ini adalah pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Dan ini berdasarkan hadis an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya dan beliau tidak berwudu. Jadi ada 3 pendapat di sini. Bersentuhan bukan mahram. Yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, mau dia itu disengaja ataupun tidak sengaja, mau dia itu syahwat ataupun tidak syahwat, yang penting bersentuhan dua kulitnya saling bersentuhan, maka itu membatalkan wudu. Yang kedua, ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa bersentuhan yang dimaksud itu adalah sampai bersetubuh. Kalau tidak bersetubuh ya nggak batal. Tapi dinilai oleh ulama terlalu jauh. Ada lagi pendapat yang lain, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau bersentuhan yang membatalkan itu yang sengaja, yang syahwat. Kalau tidak sengaja atau tidak syahwat, itu tidak batal. Jadi yang penting kita tahu ya. Yang penting kita tahu tentang perbedaan ini, supaya juga tidak mudah menyalahkan. Nah, dijelaskan lagi dalam kitab ini, ulama Syafi'iyah dengan tegas menyatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu secara mutlak, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ketat ya kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i. Syahwat ataupun tidak syahwat. Salah satu argumennya adalah karena hadis tersebut dhaif. Jadi Imam Daruqutni itu menjelaskan, ya, menjelaskan an Zainab annaha sa'alat Aisyata 'anir rajuli yuqabbilu imra'atahu wa yalmisuha ayajibu 'alaihi al-wudu'. Jadi dari Zainab, sesungguhnya ia bertanya kepada Aisyah tentang seorang laki-laki yang mencium keningnya istri, apakah ia wajib wudu? Faqalat, maka Aisyah itu menjawab, la rubbama tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbalani thumma yamdi fayusalli wa la yatawadda. Aisyah menjawab, kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, setelah itu mengecup keningku, kemudian berangkat sholat dan tidak berwudu lagi. Zainab hadhihi majhulatun wa la tuqimu biha hujjatun. Imam Daruqutni memberikan komentar, Zainab yang meriwayatkan hadis ini majhul. Artinya apa? Tidak diketahui statusnya dan kapasitasnya sebagai perawi hadis, sehingga hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. Ya, jadi dianggap tidak sahih, dhaif. Dengan demikian kesimpulannya,
hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengecup keningnya istri lalu sholat tanpa berwudu tidak dapat dijadikan pedoman. Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barra An-Namari dalam kitab At-Tahmid. Kenapa kok tidak bisa dijadikan pedoman? Hadisnya tidak kuat, dhaif. Oke, jelas ya? Jadi kita ulangi tentang perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan, kubul ataupun dubur. Yang kedua, tidur nyenyak. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, memegang kemaluan. Dan yang kelima adalah menyentuh lawan jenis. Itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan. Sepertinya ada pertanyaan, saya buka dulu. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan. Sepertinya ada pertanyaan, saya buka dulu. Ada yang bertanya di sini, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, terkadang saya habis berwudu, gusi saya berdarah dan tertelan darahnya, apakah batal wudunya Ustadz? Ada yang bertanya di sini, Assalamualaikum. Jadi gusi berdarah itu tidak membatalkan wudu, ya. Membatalkan wudu kan tadi sudah disebutkan ada 5, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Keluar dari kubul ataupun dubur, bersentuhan, menyentuh kemaluan. Itu yang membatalkan wudu. Kalau darah keluar di gusi, enggak, tinggal kumur-kumur saja. Ya. Terkadang ada yang enggak paham, Ustadz saya habis minum, apakah batal wudu saya? Enggak, tidak membatalkan. Ustadz saya habis makan, apakah batal wudu saya? Tidak batal. Ustadz saya menginjak kotoran, menginjak najis, apakah batal wudu saya? Tidak. Cukup dibersihkan saja, disucikan saja. Ya. Kecuali ketika kita berjalan, nginjak kotoran sambil ngentut. Nah, baru. Atau nginjak kotoran sambil menggandeng istrinya. Baru batal. Ya. Jadi cukup 5 poin tadi yang membatalkan wudu. Kalau tidak termasuk 5 poin itu, maka tidak membatalkan wudu. Termasuk gusi berdarah, ya kita tinggal kumur-kumur saja. Ya, kalau sudah tidak ada darahnya, ya sudah aman. Tanpa wudu lagi. InsyaAllah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Tentang perkara yang membatalkan wudu. Kayaknya sudah jelas semuanya. Kayaknya nggak ada yang ditanyakan lagi, ya. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita ke pengertian dan ketentuan tayamum. Tapi untuk pertemuan berikutnya, ya. Sekarang cukup kita membahas perkara yang membatalkan wudu saja. Biar nggak melebar kemana-mana. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditulis, masih ada waktu, saya kasih kesempatan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, kita akhiri saja. InsyaAllah nanti kalau sempat, ya mudah-mudahan bisa istiqomah, kita baca semuanya ini sampai selesai. Sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 177. Oh, 175. Kita bahas, kita diskusikan kalau memang ada pertanyaan. Tapi kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Jadi, ya sudah kita akhiri saja. Saya doakan mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini, kalau dia itu sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh. Kalau dia sedang punya utang, saya doakan mudah-mudahan segera lunas utangnya. Kalau dia sedang ada urusan di luar, ya, ada kerjaan, mudah-mudahan kerjaannya lancar.
Kalau dia sedang galau, sedang sedih, mudah-mudahan menjadi tenang. Ya, kalau dia adalah orang yang penuh dengan dosa, termasuk saya, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah, baik dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja, dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Mudah-mudahan juga hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.